Pemerintah harus aktif dalam promotion dan marketing tentang dia punya industri. Tidak hanya manufacturing, tidak hanya pariwisata, tapi lebih diversified, lebih banyak industri. Dan juga menonjolkan bagaimana kita punya clear dan transparan policy. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai meminta langkah konkret dari narasumber, seandainya nanti terpilih menjadi anggota DPRD Batam, apa langkah konkret yang akan dilakukan? Ke Heng Jin Gui, silakan. Ya. Thank you ya Bang Agus telah mengundang dan teman-teman juga, sesinya sangat seru ya. Saya ada beberapa Bang Agus, saya catat soalnya semalam memang begadang, memang siapkan beberapa solusi kan. Pertama-tama itu kita harus pemerintah jika saya duduk saya akan membuat tim yang benar-benar identify skill gap. Di mana kita bisa mendetek antara demand dan supply. Itu harus kita benar-benar ada punya forecast 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, skill apa yang diperlukan. Itu perlu dulu, itu tugas pertama. Kedua, seperti juga Bang Gabriel, saya akan menggunakan dana pribadi dan juga pokir dan apapun dana yang nanti ada, akan set up a tuition learning center ataupun semacam lab, kalau misalnya bahasa kawan-kawan lab, untuk memberikan gratis training dan education. Kita meminta dari, kita kan sekarang ribut masalah TKA, tenaga kerja asing dan lain-lain. Sebenarnya pemerintah gagal untuk melakukan transfer of technology, di mana transfer ilmu-ilmu dari tenaga asing itu harus bisa diresap oleh kita. Tapi kan itu tidak pernah terjadi. Nah itu harus ada transfer of technology. Kita harus bisa, orang kita bisa welder, professional diver, professional architect, ship design dan lain-lain. Ketiga, pemerintah harus aktif dalam promotion dan marketing tentang dia punya industri. Tidak hanya manufacturing, tidak hanya pariwisata, tapi lebih diversified, lebih banyak industri. Dan juga menonjolkan bagaimana kita punya clear dan transparan policy, yaitu perizinan tadi yang kita dibahas. Ketiga juga meng-highlight skill kita, available skill kita. Jadi jangan lagi target cuman mau labor, gaji UMK, gaji di atas UMK, jangan lagi. Tapi kita mau jadi profesional kayak India. Ketika orang US mau meng-hire sebuah Silicon Valley atau staff-staffnya, mereka pikirkan orang India. Kita mau high salary, bukan lagi ngomong tentang UMK, di bawah UMK itu tidak mau lagi, mau high professional skill. 5 juga tentang business friendly policy. Ya kalau misalnya harus ada perizinan, kenapa harus diperumit dan lain-lain. Itu mungkin udah dibilang sama kawan-kawan. Cuman menurut saya sebagai startup kita harus sangat mendorong dan juga ada finansial yang ke mereka ketika mereka berhasil mencapai milestone ataupun jejak-jejak tertentu. Ya ini udah dilakukan, yaitu adalah fiscal policy and cutting tax. Jadi tax yang didiskonkan kepada pengusaha-pengusaha, uangnya itu dipakai di dalam CSA untuk mentrain karyawan mereka, future karyawan ataupun anak-anak magang. Yang ke-8 ya tentu saya belum tahu apakah saya akan di komisi pendidikan atau di komisi 1, tapi poin yang paling penting itu adalah pendidikan. Karena kalau pendidikan ini tidak dimulai dari sekarang, now itu akan terlambat. Ketika terjadi 10 tahun nanti kita akan terbelakang. Tunggu lagi 10 tahun lebih terlambat. Jadi makanya saya bilang ini harus urgent sekarang, now, right now kita perbaiki sistem pendidikan. Mau melalui partai, mau melalui perwakilan, kita harus lakukan ini. Mungkin dari saya adalah meningkatkan kualitas SDM. Itu paling fokus utama. Thank you Bang Agus, mungkin sekitar 7-8 ya solusi yang disampaikan malam hari ini. Baik, thank you Bang Agus. Terima kasih. sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota.